Alright guys, welcome back in my channel. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Fadullah. Ini dimana kali ini kita akan membahas mengenai suatu sistem informasi dalam sebuah manajemen. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai sistem informasi manajemen, apa saja yang perlu kita bahas, baik itu perkembangannya, baik itu komponen dasarnya, baik itu tujuan atau manfaatnya, tentunya kita akan atau kita perlu mengetahui pokok dasar atau konsep dari sistem informasi manajemen itu sendiri. Yang pertama, sistem informasi manajemen ialah suatu sistem yang digunakan untuk mengelola informasi, berbagai informasi yang ada, serta berkaitan dengan segala kegiatan manajemen di suatu organisasi atau bisnis apapun. Tentunya itu pun memiliki tujuan untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan yang efektif dan efisien. Adapun sistem informasi manajemen meliputi berbagai aspek. Yang pertama, pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, distribusi informasi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian setelah kita mengetahui mengenai konsep atau fondasi dasar mengenai sistem informasi manajemen itu sendiri, kita akan membahas mengenai komponen sistem informasi manajemen itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan komponen sistem informasi manajemen? Tentunya kalau misalkan kita bahas lebih lanjut mengenai slide sebelumnya, yang dimana sistem informasi manajemen itu sendiri bertujuan untuk membantu manajemen dalam membuat suatu keputusan yang dirasa atau dinilai bersifat efektif dan efisien. Maka dari itu dibutuhkanlah suatu komponen yang saling berkaitan antara satu sama lain dan tentunya saling mendukung. Baik itu dalam proses pengumpulan data, dalam memproses suatu informasi ataupun menyimpan hingga membagikan informasi itu ke khalayak publik atau kepada orang-orang yang membutuhkan informasi dari manajemen itu sendiri. Maka dari itu, untuk komponen sistem informasi manajemen di sana terdiri dari berbagai hal atau berbagai data. Tentunya untuk komponen utama dalam SIM atau sistem informasi manajemen saat ini, kita menampilkan ada 7 bagian. Yang pertama input, proses, output, database, software, hardware, personil, dan lain-lain. Mengapa kita sampaikan dan lain-lain? Tentunya di setiap organisasi atau di setiap golongan bisnis apapun itu memiliki komponen yang berbeda-beda. Karena kita perlu ketahui bahwasanya setiap organisasi dan setiap organisasi maupun suatu kelompok bisnis memiliki tujuan atau visi misi yang berbeda-beda, sehingga komponen utama dalam suatu informasi, sistem informasi manajemen mereka juga berbeda-beda. Adapun untuk kali ini 7 hal yang kita sampaikan merupakan 7 hal dasar atau 7 hal poin pokok yang minimal mereka harus miliki. Yang pertama mengenai input. Apa sih input? Input tentunya yang perlu kita ketahui, input dari suatu informasi atau sistem informasi manajemen itu berisikan semua data maupun informasi yang dimasukkan ke dalam sistem itu sendiri, baik secara manual maupun secara otomatis, seperti barcode, sensor, ataupun RFID. Tentunya untuk zaman atau pada abad kali ini, abad ke-21, berbagai sistem informasi sudah kita dapatkan secara mudah atau ringkas. Sehingga untuk
pemasukan data kemungkinan besar inputnya melalui sistem otomatis, bukan secara manual. Berbanding kebalik ketika kita membicarakan sistem informasi manajemen pada tahun 2000-an ke bawah atau sebelum abad ke-20. Maka dari itu untuk input sendiri yaitu pengumpulan atau pendataan suatu informasi yang dimasukkan ke dalam sistem itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai proses. Tentunya setelah data atau informasi yang dimasukkan ke dalam sistem, tentunya harus diproses terlebih dahulu. Kenapa kok harus diproses? Karena untuk menghasilkan suatu output, kita harus memproses terlebih dahulu. Sehingga untuk dalam proses data atau proses pengumpulan data, sebelum menjadikan output, kita memerlukan berbagai teknologi ataupun algoritma-algoritma yang memang kita harus pecahkan, seperti pengolahan bahasa alami, pemrosesan gambar, ataupun analisis data, yang bertujuan bagaimana nantinya hasil output yang diberikan atau yang dihasilkan itu dapat kita pahami secara lengkap dan jelas. Tentunya kalau misalkan memang untuk standar output yang kita miliki masih kurang begitu jelas, kita bisa melihat secara mendetail di dalam proses ini. Maka dari itu untuk proses ini merupakan bagian yang sangat signifikan. Maka dari itu ini atau proses ataupun proses merupakan dimasukkan ke dalam suatu konsep dalam informasi suatu manajemen. Baik, selanjutnya setelah proses yaitu output. Output apa itu output? Output yang terdiri dari semua hal atau semua hasil yang dihasilkan melalui proses yang dilakukan oleh sistem. Apa saja yang dihasilkan oleh sistem? Semua itu bisa berupa laporan, baik itu laporan per data atau per kalimat, baik itu secara grafik atau non grafik, ataupun analisis yang lain dan sekiranya dapat membantu pengambilan keputusan. Tentunya untuk hasil output dalam suatu informasi manajemen ini, organisasi ataupun golongan bisnis yang lainnya mencari hasil yang memudahkan mereka untuk menyampaikan kepada masyarakat sekitar, sehingga mereka bisa memproses lebih lanjut atau bisa menyampaikan hasil output yang mereka hasilkan secara jelas dan detail kepada masyarakat sekitar. Baik, kemudian poin selanjutnya setelah kita melalui input, proses, output, setelah kita hasilkan suatu produknya, tentunya kita harus memiliki database. Database ataupun bisa dikatakan sebagai tempat penyimpanan data atau informasi yang berkaitan dengan operasi bisnis. Yang dimana database ini memang kita perlukan sehingga ketika suatu saat perusahaan memiliki kendala atau memiliki permasalahan, mereka dapat merujuk pada informasi-informasi yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga suatu perusahaan atau organisasi dapat menyelesaikan perkaranya dengan mudah dikarenakan melihat dari bagaimana cara perusahaan ataupun golongan bisnis ketika mendapatkan masalah dan mereka menghasilkan suatu solusi itu sendiri, sehingga waktu yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan itu lebih cepat didapatkan, tentunya lebih efektif dan juga efisien. Kemudian setelah kita mengenal mengenai database, hal yang perlu kita perhatikan yaitu mengenai software dan juga hardware. Kalau kita membicarakan mengenai software, itu pasti tak luput dengan yang namanya hardware. Adapun software yang dimasukkan di sini yaitu mengenai program ataupun aplikasi yang digunakan untuk menjalankan sistem itu sendiri, baik itu sistem operasi,
basis data, program pengolahan kata, ataupun perangkat lunak yang berisi analisis data yang dibutuhkan. Adapun hardware yang dibutuhkan adalah suatu perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan sistem itu sendiri. Kalau misalkan sudah ada sistem, pastinya itu membutuhkan suatu perangkat yang dapat untuk menjalankan sistem itu sendiri. Bagaimana contoh komputer, kemudian smartphone, kemudian iPhone, printer, scanner, ataupun perangkat keras yang lainnya. Dan poin selanjutnya setelah kita membahas mengenai konsep atau setelah kita mengenal konsep informasi manajemen, kemudian kita membahas mengenai komponen utama yang berisi input data, proses pengolahan data, output data, kemudian database, dan selanjutnya software dan juga hardware. Poin terakhir adalah personil atau tim. Tentunya 6 hal yang telah kita sebutkan tadi di awal, 6 hal yang kita sebutkan tadi di awal itu pasti membutuhkan seseorang yang mengoperasionalkannya, baik itu yang terlibat secara kasat mata maupun secara tak kasat mata, baik itu yang terlibat secara langsung maupun tak langsung, seperti pengguna informasi ataupun pengguna kebutuhan informasi yang dihasilkan, kemudian administrator sistem yang dimana bagian inilah yang memang betul-betul membutuhkan informasi tersebut atau menyampaikan dan menjalankan informasi atau suatu sistem tersebut kepada halayak ramai ataupun para staf yang lainnya. Kemudian setelah kita membicarakan mengenai komponen atau siapa saja yang dibutuhkan dalam suatu sistem informasi manajemen, kita merujuk kembali kepada kapan sih atau sejak kapan sejarah perkembangan sistem informasi manajemen itu sendiri. Dari berbagai artikel yang kita pelajari, baik itu melalui buku maupun melalui internet, kurang lebih ada 5 pokok bahasan yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, era pertama sebelum tahun 1965, di mana pada era ini memang sudah ditemukan atau sudah dihasilkan yang namanya suatu komputer. Cuman jangan dibayangkan komputer pada zaman dulu itu sama sebagaimana komputer zaman sekarang. Pada zaman sebelum tahun 1965, komputer pada saat itu memiliki bentuk yang sangat besar, sehingga membutuhkan tempat yang cukup lebar dan juga tentunya itu memakai biaya yang sangat besar atau yang sangat tinggi untuk mengoperasionalkan komputer pada zaman tersebut, sehingga sedikit sekali para pengusaha, sedikit sekali para pengguna yang memanfaatkan teknologi komputer pada zaman tersebut. Itu era pertama, yaitu sebelum tahun 1965. Kemudian era kedua, yaitu pada tahun 1965 sampai dengan 1980, yang dimana pada tahun ini komputer itu sudah semakin meningkat. Tentunya perkembangan zaman yang dimana terjadi perubahan-perubahan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada tahun-tahun sebelumnya. Pada era kedua ini, yang dimana ditemukannya mikroprosesor ataupun yang biasa dikenal dengan mainframe, pada era kedua atau sekitar tahun 1965 hingga 1980, mulai bermunculan berbagai perangkat lunak atau software yang dapat diakses ataupun digunakan oleh manusia. Kenapa?
dikarenakan sumber daya manusia yang ahli di bidang komputer mulai merata. Sehingga sistem informasi manajemen mulai banyak dilirik perusahaan dan juga banyak manusia tentunya yang bisa mengoperasikan komputer dan aplikasinya, sehingga membuat pekerjaan mereka atau membuat mereka para pekerja mengerjakan berbagai pekerjaan sekaligus dan diakses secara simultan. Kemudian pada tahun ketiga atau era ketiga pada tahun kurang lebih 1980 hingga 1990, manusia memiliki atau mendapatkan perubahan-perubahan yang signifikan, yang dimana pada era ini tercipta teknologi jaringan TCP ataupun IP yang bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya. Kalau biasanya pada setiap era atau setiap generasi itu hanya bisa digunakan untuk satu pihak saja, sehingga susah untuk mendapatkan informasi dari berbagai perusahaan ataupun di tempat yang jauh, sangat susah untuk kita dapatkan. Akan tetapi pada era ketiga atau tahun ketiga di tahun 1980 hingga 1990, para perusahaan bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya. Artinya bisa membantu atau memberikan informasi dari satu divisi ke divisi yang lainnya, sehingga pengetahuan dari informasi yang diinginkan atau yang dibutuhkan itu bisa segera mereka dapatkan, sehingga setiap permasalahan yang ada bisa mereka selesaikan dengan baik. Kemudian pada era keempat kurang lebih tahun 1990 sampai dengan tahun 2000, di mana aplikasi perangkat lunak bukan hanya komputer tetapi juga smartphone itu memiliki kecepatan akses jaringan yang lebih mudah dan cepat. Maka dari itu, proses pengambilan keputusan menjadi lebih mudah dikarenakan akses yang dapat mereka informasi yang dapat mereka dapatkan itu lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga pada tahun keempat ini beberapa aplikasi khusus perusahaan mulai terpadu dan bisa diakses ke berbagai departemen yang lain yang terdapat pada perusahaan, dan juga kecepatannya juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan komputer di era sebelumnya. Di tahun ini pula, software yang dikembangkan sudah bisa mengintegrasikan berbagai peran departemen dalam perusahaan, baik itu departemen operasi, baik itu departemen keuangan, pemasaran, akuntansi, sumber daya manusia, inventory, ataupun departemen-departemen yang lainnya, yang dimana mereka bisa bekerja sama dengan selaras dikarenakan dapat saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Adapun perkembangan sistem informasi manajemen pada era kelima, baik itu dimulai pada tahun 2000-an hingga sekarang, itu merupakan generasi paling maju dibandingkan generasi-generasi yang lainnya. Kenapa? Dikarenakan informasi pada generasi kali ini itu bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Bahkan pengguna bisa membaca atau mengetahui informasi yang diinginkan hanya melalui genggaman yang ada di dalam tangannya, baik itu handphone, iPhone, ataupun yang lainnya. Sehingga ketika kita membutuhkan informasi seperti quick count yang biasanya terdapat dalam kegiatan pemilu atau pemilihan umum, baik itu tingkat presiden, tingkat wali kota, tingkat gubernur, dan lain sebagainya, itu cukup kita membuka atau mengakses melalui perangkat lunak yang ada dalam genggaman kita. Berbanding terbalik pada era-era sebelumnya yang dimana untuk membutuhkan suatu informasi manajemen itu sangat susah sekali didapatkan. Sehingga
pada era kelima ini bisa dikatakan era yang dimana memiliki tingkatan yang tinggi dibandingkan era-era sebelumnya. Kita tidak tahu, mungkin akan ada era ke-6, era ke-7, dan era ke-8, ataupun era-era yang lainnya, digunakan untuk mengenai sebuah perangkat atau sebuah aplikasi dari tahun ke tahun itu berkembang secara signifikan. Apakah era kelima atau tahun 2000 hingga sekarang merupakan tingkat fase matang-matangnya suatu hardware ataupun perangkat lunak ataupun yang lainnya, kita masih belum bisa memastikan. Akan tetapi untuk saat ini era kelima merupakan generasi yang paling mutakhir, yang dimana informasi apapun itu bisa kita dapatkan hanya melalui genggaman yang ada di tangan kita atau melalui smartphone. Itu yang dapat kita sampaikan mengenai sistem informasi manajemen, baik itu mengenai konsep dasar apa itu sistem informasi manajemen, kemudian yang kedua mengenai konsep atau komponen sistem informasi manajemen, dan yang terakhir mengenai sejarah perkembangan sistem informasi manajemen. Ada pembahasan-pembahasan yang lainnya kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan ataupun di video selanjutnya. Oke, thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan berbagai pertanyaan yang mungkin dibutuhkan. Insya Allah kita akan membahasnya lebih lanjut dan lebih baik lagi di tentunya. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Untuk semuanya kami ucapkan terima kasih yang banyak karena sudah melihat siaran ini, dan see you next time in video yang akan kita rilis di pertemuan selanjutnya. Bye bye.